Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan bahas apa saja aplikasi yang diperlukan ketika kita habis menginstal Windows atau operating system. Oke, namun sebelum saya lanjut, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa follow juga Instagram saya di Iman_Budiman, double M Budimannya. Kemudian apabila kalian pengen request tutorial, boleh banget, silahkan langsung aja DM ke Instagram. Kalau misalkan ada yang belum dibuatkan video tutorialnya, saya belum, mohon maaf karena mungkin saya terhalang atau terkenal dengan berbenturan waktu antara bikin video dan juga kerja ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kali adalah kita tulis aja supaya lebih mantap ya. Kita ditulis di notepad aja. Oke, jadi yang pertama kali setelah kita menginstal OS di komputer kita atau di PC kita adalah pastikan dulu drivernya itu terinstall. Jadi ketika kita diinstal, itu ada beberapa driver yang mungkin itu tidak otomatis terinstall. Seperti halnya kita misalkan di Windows 7 atau di Windows 8, kalau misalkan kita nggak ngerti dan mekanismenya nggak paham, itu ada beberapa driver yang mungkin nanti tidak akan jalan, seperti hanya grafis, kemudian ada mousepad atau touchpad ya, atau juga ada suara yang tidak keluar. Nah, pastikan terlebih dahulu adalah install dulu si si drivernya. Drivernya itu kita bisa cek langsung. Kalau di Windows 10 kita gampang untuk ngeceknya. Kita tinggal diklik kanan aja, kemudian kita pilih ke Device Manager. Ya, kemudian nanti di sini akan terlihat ya. Di sini akan terlihat yang paling berpengaruh kepada PC atau laptop itu adalah drivernya. Yang pertama adalah display. Nah, display ini akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita pakai si VGA-nya. Kalau kebetulan saya lagi pakai Nvidia dengan tipe GeForce ya, 740. Nah, ini pastikan sudah berganti namanya. Kalau misalkan yang biasa itu hanya standar ya, standar video grafis dan lain sebagainya. Artinya si drivernya belum jalan. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana kita mempermudah penginstalan drivernya dengan menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua adalah, yaitu ini sangat berpengaruh juga, adalah network atau adapter. Kadang ketika kita install ulang si PC atau di komputer kita itu internetnya nggak jalan. Seperti halnya contoh kita install laptop misalkan. Nah, ketika kita akan menghidupkan WiFi, itu WiFi-nya tidak terdeteksi atau di sananya masih belum terinstall si drivernya. Nah, di sini biasanya kalau ada yang belum terinstall itu adanya warna atau icon warning seperti ini. Ya, ini berarti belum terinstall atau ada bermasalah di drivernya. Pastikan ini sudah terinstall semuanya. Selanjutnya yaitu adalah sound. Nah, sound ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita kalau lagi jenuh mungkin kita bisa mainin musik, buka YouTube dan lain sebagainya. Apalagi kalian sebagai konten kreator, itu sangat penting sekali ya suara itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini dianggapnya sudah, ya udah, berarti udah. Langkah pertama adalah di sini kita ketik dulu install driver ya, seperti itu. Kemudian kita langsung kedua. Nah, tadi saya akan memberitahukan bagaimana kita menginstall aplikasi driver yang benar-benar secara cepat banget. Nah, caranya gampang banget. Kalian silahkan buka aja Chrome ya, kalian silahkan buka aja Google Chrome-nya. Nah, di sini kalian silahkan ketik aja nama aplikasinya adalah 3D Chip. Nah, ini sorry. Saya belum aktifkan WiFi-nya. Nah, saya suka pakai 3D Chip itu karena ini sangat cepat sekali ya, karena cepat banget ketika kita mencari si aplikasi drivernya. Jadi oleh si 3D Chip ini akan langsung otomatis terdeteksi. Nah, kalau udah buka di web 3D Chipnya, kita langsung aja kemudian latest lah, apa sih pokoknya yang terbaru lah intinya gitu ya, kita klik. Kemudian nanti kita akan download seperti ini. Oke, kita klik. Atau nanti saya buatkan video yang lain ya. Nanti mungkin saya sebetulnya saya udah bikin,
Nanti saya tinggal cantumin aja lah ya untuk lebih jelasnya. Oke, setelah kita menginstal driver dirasa sudah dilakukan. Yang kedua adalah analisis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan ya. Analisis kebutuhan kita apa gitu ya. Karena kita yang akan menggunakan si PC atau laptop ini. Nah, biasanya ini contoh kasusnya, misalkan saya ada aplikasi untuk kerja, karena saya kerja juga, ada untuk konten kreator dan sebagainya. Biasanya hal yang saya lakukan adalah yang pertama itu menginstal WinRAR. Ya, jadi WinRAR itu sangat benar-benar dibutuhkan. Kenapa? Karena tidak semua file itu bisa single. Artinya tidak dikemas ya. Jadi kan untuk aplikasi WinRAR itu untuk mengemas suatu file ya. Jadi supaya lebih mempermudah gitu saat dikirim dan lain sebagainya. Nah, contoh misalkan di download ini. Nah, misalkan yang ini. Nah, jadi WinRAR itu untuk mengemas kumpulan file atau folder menjadi lebih simple. Nah, di dalam WinRAR itu akan ada banyak sekali folder seperti itu. Nah, ini sangat saya butuhkan. Cara menginstal WinRAR-nya gampang banget. Silahkan kalian buka Google-nya. Setelah kita buka Google, ketikkan aja WinRAR seperti ini. Kemudian nanti silahkan kalian buka webnya itu www.winstriprar.com. Kita tinggal diklik aja atau kita langsung aja pilih download WinRAR. Ini disesuaikan dengan tipe bit komputer kalian atau OS yang kalian gunakan pada saat install ya. Nah, cara mengetahui kita bit berapanya, kita gampang banget. Kalau di Windows 10 kita klik kanan, kemudian kita pilih ke sistem. Nah, nanti ketika sudah terbuka maka akan di sini dijelaskan sistem tipenya berapa byte seperti itu. Nanti kita tinggal disesuaikan. Nah, kebetulan saya pakai 64 byte, berarti kita downloadnya yang 64 byte yang atas ini. Seperti itu ya. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah setelah WinRAR kemudian kita analisis lagi. Kita sering gunain aplikasi apa lagi pada saat kita bekerja? Tentu saja di sini adalah Microsoft Office ya. Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini benar-benar sangat berpengaruh sekali, dan ini mungkin ketika semua yang diinstal ulang si PC-nya atau laptopnya itu pasti membutuhkan Microsoft Office ya. Oke, yang selanjutnya adalah ke analisis lebih mendetail, langsung kepada kebutuhan benar-benar yang kita butuhkan sekali. Nah, kalau misalkan saya sebagai content creator, saya juga mengedit video, edit gambar dan lain sebagainya, kita perlu aplikasi editing video. Kemudian saya juga perlu aplikasi yang namanya editing foto ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tak lupa juga alat-alat pendukung tambahan yang lainnya, seperti halnya web browser dan lain sebagainya. Di sini ya saya tambahin. Nah, di sini kita bisa tambahin web browser. Nah, jadi web browser ini sangat penting sekali kalau kita lagi internetan dan lain sebagainya, seperti hanya Google Chrome, Mozilla, kemudian UC Browser, kemudian apalagi Safari dan lain sebagainya ya, itu terkelompok dalam web browser. Setelah ini udah, WinRAR udah, Microsoft Office udah, web browser udah, aplikasi editing udah, bla bla bla. Nah, kalau misalnya kalian bosen, kita juga bisa install game. Nah, tapi ini bisa ya bisa tidak. Jadi ini hanya untuk menghilangkan jenuh saja. Biasanya saya menginstal game di saat waktu luang, saya bisa bermain untuk menghilangkan penat ya, seperti itu. Ya, itulah beberapa tips untuk aplikasi yang direkomendasikan ketika kalian menginstal ulang OS kalian di PC atau di laptop. Jadi patokannya ini aja. Nah, di bagian tahap analisis kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi-aplikasi yang kalian benar-benar butuhkan untuk menunjang pekerjaan kalian. Nah, ini hanya sebagai saya contoh aja.
Saya biasanya ketika install ulang adalah menginstal WinRAR, Microsoft Office, web browser, aplikasi editing, video, foto, dan juga game. Adapun hal yang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin itu aja di dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kedepannya kita akan bahas lebih mendetail lagi tentang ilmu komputer. Dan kalian boleh banget request di Iman Budiman channel. Kalau misalnya kalian Mas DM langsung aja di kolom komentar guys. Saya Iman Budiman, terima kasih. See you next time.